Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Tidak terlambat juga kalau saya ucapkan selamat Natal dan juga selamat tahun baru memasuki tahun 2023. Yesus selalu ada buat kita. Pergumulan, permasalahan tetap ada, tapi Dia selalu ada buat kita karena Dia Immanuel. Haleluya. Ada jawaban di dalam Dia, ada kemenangan dan terutama ada harapan di dalam Dia. Haleluya. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Allah yang baik, kami percaya Engkau selalu ada buat kami Bapa. Kami percaya juga kasih dan rahmat-Mu menyertai kami, anak-anak-Mu. Sehingga kami boleh memasuki hari pertama pada tahun 2023 ini dengan kekuatan, kesehatan, berkat yang Kau berikan. Biar kami belajar mempermuliakan nama-Mu Tuhan dalam segala keadaan dan kami bersyukur. Rabi kami semua layakkan, pagi hari ini kami mau memuji, mengagungkan, menyembah nama-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, pimpin kami,
awal, pertengahan, hingga akhir daripada ibadah ini. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. gagal rencanamu, berani jalanku, kuasamu sempurna.
takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu dari hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Engkaulah harapan kami, oh Yesus, harapanku di dalam-Mu. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih tak pernah gagal rencana-Mu di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, oh Yesus. Terima kasih Yesus. Kami punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menepati setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak gentar, tidak khawatir menghadapi apapun juga. Karena kami percaya Engkau beserta kami. Engkau yang memimpin kami Tuhan. 2023 apapun yang terjadi, kami percaya Engkau menyertai kami Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau berikan kesempatan dan waktu buat kami menyembah-Mu Tuhan. Untuk datang Tuhan, bersorak-sorai bagi Engkau Bapa. Kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan, memuliakan Engkau dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap rasa syukur kami. Engkau mengurapi kami semua, melayakkan kami, memberikan roh sukacita buat setiap pribadi Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Haleluya. Sekali lagi selamat tahun baru 2023. Kita tetap semangat dan harus selalu semangat di dalam Tuhan. Bersyukur karena Dia sumber pengharapan kita. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tiada ada yang lain. Haleluya.
kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. glory haleluya, Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. sekali lagi Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. glory glory haleluya, Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. glory glory haleluya, Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. sekali lagi glory haleluya, Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. dalam namanya, Di dalam namanya ada keselamatan kekal. dalam namanya, Di dalam namanya. ada keselamatan. Tepuk tangan buat dia. Kekal. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan yang kekal. Haleluya. Kita bersyukur kalau 2023 hari pertama kita diberi kesempatan untuk memuji, mengagungkan Dia. Kita utamakan Tuhan daripada yang lainnya. Amin. Haleluya. Apalagi ada perjamuan kudus. Kita punya sumber pengharapan. Haleluya. Kita tak jemu-jemunya untuk memuji, mengagungkan nama Yesus. Haleluya. Karena Dia Raja, kekuatan kita. Mau bangkit berdiri lagi? Haleluya, lebih semangat. Ayo, Dia Raja, kita sembah, kita agungkan Dia. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Maksudlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku.
kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, yang menolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Anugerah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, betapa kau Tuhan Rajaku. Kekal teguh dan mulia, masuklah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, betapa kau Tuhan Rajaku. Duduk, haleluya, dia Raja kita, Raja di atas segala raja. Saatnya kita akan kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Allah dan Tuhan kami, Raja kami yang dahsyat, terima kasih untuk semua kesempatan Kau berikan buat kami Tuhan. Saatnya kami akan kembalikan apa yang Tuhan punya. Kami belajar taat, setia akan setiap firman-Mu Bapa. Biarlah apa yang kami sampaikan, kami kembalikan berkenan di hati-Mu Bapa. Dan kami percaya Kau memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ada tempat yang mulia
Seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari kita bangkit berdiri. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh melewati tahun 2022 bersama-Mu, dan kami boleh masuk tahun 2023 bersama-Mu juga. Kami percaya Engkau yang membuka jalan buat kami, Engkau yang menyertai kami, dan biarlah melalui firman-Mu Tuhan yang menjadi dasar, menjadi terang buat jalan kami, dan juga disertai dengan perjamuan kudus-Mu yang menjadi bukti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom, selamat pagi semua, juga selamat tahun baru. Kita awali tahun ini biarlah dengan bersama Tuhan. Apa ada sukacita saudara? Yakin? Tahun 2023 yang penuh dengan tantangan. Kita sudah berhasil melewati tahun 22 dan telah bersama-sama meninggalkan. Maka banyak hal yang sudah kita hadapi, persoalan, tapi semua hanya karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita ada sampai saat ini, dan kita sudah lewat tahun 2022. Walaupun mungkin ada yang babak belur melewatinya, ya, tapi kita sudah ada sampai saat ini. Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita mau buka dulu firman-Nya di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang 1. Filipi pasal 3 ayat 1 dikatakan demikian. Akhirnya, saudara-saudaraku, akhirnya kita sudah melewati tahun 2022, akhirnya sudah berakhir semua. Akhirnya saudara-saudaraku, lantas itu apa? Bersukacitalah dalam Tuhan. Yakin bersukacita dalam Tuhan? Bapak belur tahun 2022 Om.
Tapi firman Tuhan ngomong akhirnya sudah lewat semua. Akhirnya kita bisa sampai tahun ini, tahun 2023, akhirnya. Om enak ngomong tok, ya nggak tahu pergumulanku ini masih banyak om. Ya tetap kita baca firman Tuhan, akhirnya ya sudah lewat semua. Gampang ngomongnya om, Paulus juga gampang nulis surat ini. Ya memang gampang. Karena apa? Paulus mengerti kuncinya, saudara. Kita juga belajar dari firman-Nya. Dikatakan ayat selanjutnya, menuliskan hal ini, menuliskan hal apa? Menuliskan akhirnya ini loh. Kita suruh bersuka cita ini, kenapa kok Paulus berani menuliskan ini? Dikatakan, menuliskan hal ini lagi kepadamu enggak berat. Ngomong enteng katanya. Enggak berat bagiku. Kenapa? Ada kepastian kepadamu. Kita tinggalkan tahun 2022, kita bisa berhasil melewati. Kok berhasil? Iya udah lewat, ya berhasil lah. Dan menuju tahun 2023 dikatakan yang memberi kepastian kepadamu. Kepastian yang bagaimana? Kita tengok tahun 2021, 20, ya 19 mundur beberapa tahun yang lalu. Setiap akhir tahun pasti diramalkan banyak hal, banyak berita yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Sebelum masuk tahun yang baru, nggak tahu tahun itu tahun berapa gitu. Saya masih teringat di dalam tahun ada istilah Y2K, ya, tahun 2000. Sebelum masuk tahun 2000 itu, wah semua gempar gitu. Apalagi dalam dunia komputer, ya, semua komputer nanti akan blank semua tahun 2000. Maka sebutkan ada programnya Y2K, Year 2000. Semua harus di-setup ulang, karena dunia gelap, katakan. Tahun 2000 lewat, sekarang tahun 2023. Sudah berapa tahun lewat? Tapi tetap itu di akhir tahun selalu ada berita yang mengkhawatirkan, berita yang menakutkan. Mau masuk tahun 2000 berapapun, nanti beritanya juga sama. Berat om, ngadepi tahun depan ini berat, melewatinya tahun yang sudah jauh, wah babak belur, tahun depan ini nggak tahu, apa bisa. Tapi Paulus menuliskan melalui firman ini, akhirnya saudara-saudaraku aku sudah berhasil melewati tahun 2022, banyak permasalahan. Peristiwa itu terjadi dalam jemaat di Filipi. Banyak hal yang dilewati oleh Paulus dan dialami. Tapi dia menuliskan akhirnya, bersukacitalah kamu dalam Tuhan. Karena dia memberi kepastian kepadamu. Untuk apa? Tahun 2023 ini. Bersukacita. Tuhan yang menyertai. Dan dia tahu. Maka tema pagi hari ini saya berikan ketika kita membuka tahun 2023. Kejarlah dia. Chasing God's presence. Kejar kehadirannya. Kejarlah dia. Maka ia akan membuka jalan. He will make a way. Wah kok suruh ngejar om? Iya. Jangan kita berlenggang kangkung. Wah sudah lewat tahun 2022. Ingat, musuh selalu mengejar. Saudara. Kalau kita lengah, kalau kita pelan-pelan dikejar, dimakan sama musuh ini lagi. Masalah ada, terus ada. Tapi kita disuruh berlari, mengejar terus. Ada waktunya apabila seseorang nggak mau mencari nanti, nggak mau mengejar, tertutup loh. Dan mereka akan mengalami kegelapan, terlambat. Loh katanya bagi Tuhan nggak ada kata terlambat. Iya, bagi Tuhan nggak ada kata terlambat. Yang terlambat adalah manusianya. Tuhan terus memimpin ke depan. Makanya dikatakan, kejar aku, ayo kejar, cari aku, jangan di belakang terus.
Kejar, dapatkan aku. Karena Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, 2 Korintus 6 ayat 2, coba tampilkan. 2 Korintus 6 ayat 2 dikatakan demikian. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ada waktunya. Paulus memperingatkan, ayo selagi hari masih siang, jangan berlenggang kangkung terus di belakang. Wah enak, pokoknya perayaan Natal udah beres, perayaan tahun baru udah beres. Pokoknya aku pelayanan udah sekian, wah aku udah bebas. Enggak. Suruh mengejar, suruh melangkah terus, berlari-lari. Dia yang dahului. Dalam tahun 2022 dengan tema breakthrough, ia yang membuka penerobos ini. Tapi tahun 2023, engkau yang disuruh mengejar dia. Dia membuka jalan. Apa nanti bisa tertutup? Bisa. Enggak gampang, wah pokoknya gini cukup, enggak. Wahyu juga memperingatkan dalam Wahyu pasal 3 ayat 7. Apabila ia buka pintu, enggak ada yang menutupnya. Iya, sekarang waktu perkenanan dibuka pintunya. Tapi apabila ia menutup, tidak ada yang bisa membukanya. Berarti ada waktu jeda di mana ia berkenan, di mana ia menyelamatkan. Maka dikatakan hari ini, di dalam tahun yang baru, kita mau melangkah, mau kemana ini? Wah berat semua, berita mengkhawatirkan, berita menakutkan, berat semua tahun 2023. Siapa yang berani ngomong enggak berat? Berat loh saudara, tahun 2023 ini, kalau tanpa Tuhan, tanpa Kristus. Tulisannya berat itu nyepele gimana? Pian, B-E-R-A-T. Berat. Kalau Kristus di tengah, dalam hidupmu, kamu tambahi K di tengah-tengahnya, jadi apa? Berkat. Hidup berat, iya. Tapi kalau Kristus ada di tengah-tengahmu, dalam hidupmu, berat. Kamu tambahi K di tengahnya, jadi berkat. Tapi persyaratannya apa? Kejar, lari. Jangan lenggang kangkung dalam tahun 2023 yang ke depan. Paulus menuliskan, saudara, di dalam Filipi, Fatsal yang ketiga tadi, kita lompat di dalam ayat yang ke-12. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Aku sudah melewati tahun 2022, aku seolah-olah sudah memperolehnya, aku sempurna. Wes aku tak kayak gini aja om. Enggak bisa, saudara. Wes aku tak main musik kayak gini aja, jadwalku ya wes kosong ya gak teko. Benar gitu. Kejaran loh. Seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Aku telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Tahun-tahun sebelumnya kita semua sudah mengenal Kristus. Kita sudah ditangkap. Tapi sekarang kita disuruh berlari, mengejar terus, jangan ketinggalan. Maka di dalam ayat yang ke-13, sambung 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan kepada apa yang di hadapanku. Melupakan tahun 2022 dan selanjutnya, permasalahan apapun, persoalan apapun, sekarang kita mau melangkah tahun 2023. Dan apa yang kita lakukan dikatakan, dan berlari-lari.
kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari, terus berlomba, chasing God's presence. He will make a way. Kejar. Waduh, abot Aku kan sudah melakukan pekerjaanku dengan baik kok Sudah cukup sekian aja Enggak, saudara. Berat. Ya, semua berat. Wahyu 3 ayat 8. Dikatakan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Apa yang sudah engkau kerjakan, saudara. Apalagi belum mengerjakan, juga Tuhan tahu. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihat. Ayo sekarang berlari-lari, aku mau mengejar Tuhan. Dikatakan, Tuhan yang membuka jalan, Dia yang membuka pintu bagimu. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu, wah berat aku enggak kuat, aku tahu kekuatanmu. Yang enggak seberapa. Waduh, sombong ya enggak seberapa. Memang iya. Kekuatanmu yang enggak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Aku yang membuka jalan. Kita akan melihat contoh nanti. Maka di Filipi 3 ayat 13 kan, aku melupakan yang telah di belakangku ini loh. Aku mau berlari-lari. Firman ini di dalam Filipi memperingatkan kepada kita semua. Karena apa? Filipi ditulis oleh Paulus. Karena kualitas yang mulai menurun. Dari kualitas mutu yang mulai menurun. Seseorang sudah menganggap dirinya, wah aku boleh berdiri megah. Tapi hati-hati engkau bisa jatuh. Aku bisa bersantai-santai, hati-hati engkau bisa jatuh. Hati-hati engkau ditelan sama musuh yang terus mengejar engkau dari belakang juga. Dikejar terus loh saudara. Masalah ini ngejar terus kita dari belakang. Makanya Paulus ngomong, aku mau meninggalkan semua, aku mau berlari-lari. Aku mau mengejar dia dan ingin supaya ditangkapnya. Dan dia yang buka jalan terus. Saudara mau santai-santai? Bisa. Tapi saudara akan ditelan juga dengan musuh yang terus mengejar. Ada contoh dalam Alkitab. Ketika mereka bersantai-santai pun atau mereka nggak mau berlari, mereka akan dikejar oleh musuh. Bisa tampilkan slide-nya, videonya. Tolong. Tolong dimatikan lampunya depan. Depan. Nah ini contoh bangsa Israel yang keluar. Musuh ngejar dari belakang. Bingung nggak, Sir? Fear you not. Stand still and see the salvation of Jehovah. Lift you up your rod and stretch out your hand over the sea and divide it.
sudah tolong nyalakan kembali lampunya. Ini contoh yang jelas yang sudah dialami oleh bangsa Israel. Dikatakan musuh akan mengejar terus. Tahun 2022 udah kita lewati, tapi enggak boleh berdiam diri, musuh ngejar terus. Kita baca terlebih dahulu, Keluaran 14 ayat 10. Keluaran 15 dulu aja, Keluaran 15 ayat ke-9. Keluaran 15 ayat ke-9. Dikatakan ini, kata musuh ini, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan, nafsuku dan akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Kalau engkau enggak mau berlari, musuh mengejar engkau. Tahun 2022 banyak hal yang sudah kita tinggalkan. Kita mau masuk tahun 2023. Tapi di depan, masalah yang enggak tahu kita hadapi apa. Ada lautan yang menutupi. Seolah-olah kita yang kepepet di belakang ini ngejar terus, di depan ada masalah yang belum kita tahu. Tahun 2023 banyak persoalan bagaikan laut yang menutupi, enggak tahu apa itu. Mereka mulai berseru-seru ketakutan. Enggak ada jalan keluar. Enggak ada jalan terbuka. Maka Musa berkata di dalam Kejadian 14 ayat 13. Kejadian 14 ayat 13 katakan ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Keluaran bukan Kejadian, Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Jangan takut, musuh ngejar ya Om, di depan ada lautan tertutup, nggak ada jalan terbuka. Musa berdiri mendengar firman Tuhan. Jangan takut, berdiri tetap, lihat keselamatan dari Tuhan. Ia akan yang membukakan jalan bagimu. Dibuka jalan. Maka orang Israel boleh berjalan di tempat yang kering, di tengah-tengah lautan. Yang sebelah kiri dan kanannya bagaikan tembok. Lautan, air, gelombang, masalah apapun tidak bisa menembus. Ada tembok yang membatasi. Tapi ingat, apabila mereka nggak mau berlari, kita lihat video tadi, wah cepet, musuh juga mengejar. Belakang ada musuh, kiri kanan banyak musuh, di depan wah jalan udah terbuka. Saudara pilih mana? Berlari-lari, Paulus ngomong, aku berlari-lari mencapai tujuan. Maka dikatakan di dalam Mazmur 84 ayat 12. Mazmur 84 ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. 84 ya. Ayat yang sebelumnya berarti. Ini, yang sebelah itu benar. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Bisa beda ya. 11 itu 12. Tuhan adalah matahariku, menuntun jalanku, menerangi jalanku, dia yang membuka jalan. Dan dia juga sebagai perisai. Kita melihat bangsa Israel tadi, kiri kanan, wah nggak bisa musuh menerjang, bagaikan tembok dikatakan. Perisai, dibentengi. Engkau berjalan boleh berjalan, musuh nggak bisa nembus, saudara. Makanya Musa katakan jangan takut, berdiri teguh, terus menuju sasaran. Sekali lagi,
peristiwa ditulis supaya kita tidak menjauhi Dia, supaya kita terus mengejar Dia. Dan peristiwa ini ditulis menggambarkan di mana saat mereka bangsa Israel melewati lautan bagaikan dibaptis, saudara. Melalui kematian, menggambarkan tentang seseorang sudah mati membuka jalan. Dan Paulus menegaskan ini di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1, coba. 1 Korintus pasal 10 ayat 1. Mengatakan demikian, aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Lanjutkan. Selanjutnya, untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ayat 3, mereka semua makan makanan rohani yang sama, 4, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Semua ini gambaran di mana ketika menghadapi permasalahan bagaikan laut yang menutupin belakang musuh yang mengejar, menggambarkan kita juga sama. Tahun 2022 udah lewat tapi tetap mengejar, kita masuk ke tahun 2023 bagaikan laut yang menutupi dan kita kecepit di tengah. Tapi dikatakan Dia yang membuka jalan. Dia yang memberikan pintu yang terbuka buat saudara dan saya. Ada satu pepatah di dalam bahasa Inggris demikian. Just because we don't know the way doesn't mean that there is no way. Bahasa Indonesia ini. Karena kita tidak tahu jalan, bukan berarti tidak ada jalan. Jalannya siapa? Dia. Tadi lagu pujian pertama ya. Yesus jalan, kebenaran, Dia jalan. Makanya dikatakan Ia yang membuka sebagaikan tabir. Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Ibrani 10. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Mengejar sampai ketemu Dia. Karena Ia telah membuka jalan yang baru. Dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Kalau bangsa Israel dibukakan lautan mereka menjalani dan dikatakan mereka mengalami baptisan mati bersama dan mereka mengalami kebangkitan menuju tujuan yang dikejar, maka dalam perjanjian baru juga dikatakan enggak ada jalan, Ia yang membuka jalan. Ia telah membuka jalan yang baru. Ia membuka tabir ini. Maka kita dengan berani masuk, mengejar di mana Dia yang sudah membuka jalan. Roma 6 ayat yang ketiga. Roma pasal 6 ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Gambaran tadi bangsa Israel yang lewatin laut, jalan yang sudah terbuka, dikatakan mereka dibaptis. Kita juga sama dalam zaman yang baru. Kita juga dibaptis dalam kematiannya. Maka di dalam ayat yang kelima dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Dia yang membuka jalan, buka tabir melalui dirinya supaya kita bisa melewati dan terus mendapatkan Dia. Dikatakan memperoleh dan kita menjadi satu dengan kebangkitannya. Sebelumnya kita baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang 11.
Semuanya ini yang bangsa Israel alami ini sebagai gambaran telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Contoh buat kita semua. Kita melihat bangsa Israel, contoh di mana mereka bisa melewati semua karena Tuhan yang membuka jalan. Dan dibaptis, dikatakan sebagai contoh dibaptis dalam lautan. Maka dalam zaman akhir sekarang dikatakan, kita juga sama. Mau masuk tahun 2023, jalan belum terbuka, berat semua. Tapi apabila Kristus ada di dalammu, maka dia yang membuka jalan, tabir itu terbuka. Melalui dirinya sendiri dia membuka, maka kita katakan telah menjadi satu dalam kematiannya, dibaptis dalam kematiannya, dan kita bangkit kuat dalam kebangkitannya. Ini buktinya. Ia menerobos dan ia membuka jalan. Maka saudara harus berlari. Jangan sampai di belakang ini mengejar lantas membunuh kehidupanmu. Tapi kita terus berlari mengejar sampai dia. Wah berat Om. Tadi kita baca dalam Wahyu 3:8 toh. Aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu kekuatanmu. Tapi apabila engkau tetap di dalam dia, chasing God's presence, He will make a way. Kejar terus, tingkatkan kualitasmu. Ia yang membuka jalan. Jangan sia-siakan sebelum terlambat. Sebelum hari semakin gelap. Jangan takut, ada kepastian di dalam dia. Karena dia adalah jaminannya. Ibrani pasal 7 ayat 22. Ibrani pasal 7 ayat 22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jaminan. Maka dikatakan tadi dalam Filipi 3 ayat 1, ada kepastian. Dia yang buka jalan bukan hanya ditinggal, tapi engkau disertai. Dan biarlah tahun ini, tahun 2023, kita bisa merasakan juga bahwa dia yang membuka jalan. Sebelum saya akhiri, saya sama istri saya mau nyanyi. Boleh ya? Tapi suaranya pas-pasan, gak apa-apa ya. Coba tampilkan lagu ini itu, God will make a way. Dia buka jalan. Bisa ya? Mbak Yona bisa ya? Dia buka jalan. Bisa tampilkan. Mungkin saudara yang bisa bantu saya sebagai singer. Mari nyanyi. Bisa tampilkan LCD-nya. Inggrisnya ya. Nanti kita sama-sama nyanyi Indonesian ya. Bisa tampilkan dulu, bisa mengerti bahwa dia benar-benar buka jalan. Adakah? Belum ketemu. Ya, sekali lagi kita dalam tahun 2023 ini dengan tema yang ada yaitu God will make a way. Kenapa dia bisa buka jalan? Kalau kita mengejar dia, chasing God's presence, dan kau bisa berjalan bersama dengan dia,
engkau memperoleh penyertaannya. Kalau nggak ada tolong tampilkan bahasa Indonesianya aja. Kita nyanyi dari bahasa Inggrisnya ini, nanti bahasa Indonesianya. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Sekali lagi ya. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. by a roadway in the wilderness. He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. Dia buka jalan Saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Kita nyanyi bersama ya. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Saudara percaya Dia buka jalan? Saya percaya Dia buka jalan. Tapi sekarang tugas kita kejar, chasing Him, chasing God present. Jangan berdiam diri, jangan lengkang kangkung, jangan merasa, wes aku cukup sekarang. Sekali lagi Rasul Paulus menegaskan, mengingatkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Apabila kita merasa puas, apabila kita merasa cukup, gak mau mengejar. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Terus cari Dia, terus kejar Dia, terus sampai ketemu. Karena apa? Engkau menyangka aku kuat, musuhmu di belakang terus mengejar engkau. Apabila engkau gak mau berjalan mengikuti jalannya, apabila engkau gak mau mengejar, engkau yang dikejar musuh. Maka pagi hari ini, tahun 2023, kita mau berjalan bersama dengan Dia. Kita mau dituntun dengan Dia.
kita terus mencari Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami boleh ada saat ini hanya karena kemurahan. Dan biarlah kami tidak boleh merasa puas, berhenti sampai di sini. Tapi biarlah kami terus mengejar, mencari Engkau. Dan biarlah kami tidak merasa puas untuk tidak melakukan apa yang sudah Engkau kerjakan. Tapi kami terus berlari-lari untuk mencapai tujuan. Engkau yang sudah membuka jalan yang baru melalui tubuhmu, tabir yang terbuka. Biarlah kami juga tidak mengecewakan, tapi kami terus menghargai arti dari pengorbananmu. Kau yang sudah berkorban buat kami untuk kami boleh masuk, kami boleh menikmati, kami boleh merasakan penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi penuntun buat kami untuk melangkah dalam tahun 2023 ini. Kami bersyukur untuk semuanya. Dan sebentar kami tidak menikmati perjamuan kudus-Mu. Biarlah kami terus mengingat atas pengorbanan-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita menyanyikan pujian yang terakhir tadi aja dari WL. Kita mempersiapkan diri. Sekali lagi pengorbanan Tuhan Yesus dengan kematiannya, Ia membuka jalan baru dan beroleh kebangkitannya. Ketika kita mengikuti, mengejar Dia, kita sama dalam kematiannya dan kita juga sama dalam kebangkitannya. Jangan meremehkan arti pengorbanan, karena di dalam Dia ada janji, ada berkat, ada jalan yang terbuka. Ikuti Dia. Kita nyanyikan pujian ini. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, mari kita bangun berdiri semuanya. Seluruh hidupku dan saya minta para pelayan-pelayan berkudus bersama Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikan
berdoa sebentar. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau yang sudah berkorban untuk membuka jalan yang baru, membuka tabir sehingga kami boleh masuk bersama-sama. Dan Engkau yang memimpin setiap langkah kehidupan kami. Dan saat ini kami berhadapan dengan tubuh dan darah-Mu, di mana Engkau yang sudah memberikan buat kami. Dan biarlah kami boleh menerima dengan iman kami, bahwa kami berjalan dalam tahun depan ini, tahun 2023 ini, dengan tidak takut, tidak khawatir, tapi Engkau yang menyertai setiap kami. Dan biarlah kami boleh dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami juga boleh dipersekutukan dengan kebangkitan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau layakkan kami semua, para pelayan-pelayan perjamuan kudus, dan juga seluruh jemaat-Mu, sehingga kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu, tidak berkesalahan, tapi kami memperoleh kekuatan berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami sambut perjamuan kudus-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena
pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Semua udah terima? Mari kita bangkit berdiri semuanya. Biarlah kita memegang cawan sebelah kananmu, sebelah kirimu, roti sebelah kananmu. Di dalam roti ini ada tulisan ayat emas. Ada yang sama, ada yang berbeda. Saudara bisa baca dan menjadi bekal. Ya. Sebelum kita makan bersama, kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur sekali lagi, Tuhan, Kau sungguh baik. Engkau yang sudah berkorban buat kami sebagai bukti kasih-Mu. Dan Engkau yang buka jalan baru buat kami, sehingga kami boleh menjalani bersama dengan Engkau. Dan kami tidak takut lagi, karena Engkau menyertai kami. Dan Engkau meteraikan dengan janji-Mu ini, dengan firman-Mu, dan Engkau sebagai jaminan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Maka saat ini Tuhan kami mau meninggikan Engkau, dan kami angkat roti ini bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat dikasihi Tuhan, yakinkah bahwa roti yang kita tinggikan ini ada persekutuan di dalam tubuh Yesus Kristus? Haleluya. Biar dengan imanmu, pengharapanmu dan kasihmu, hanya dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Terima kasih Tuhan, biarlah kita tinggikan cawan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai ia datang. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, yakinkah bahwa cawan yang kita tinggikan ini ada persekutuan di dalam darah Yesus Kristus? Haleluya. Biarlah dengan imanmu, pengharapanmu dan kasihmu, hanya dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Bapa, hanya oleh karena salib-Mu, hanya oleh karena pengorbanan-Mu, maka kami memperoleh jalan yang baru. Kami memperoleh kekuatan yang baru di dalam Engkau. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan, hanya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, hanya oleh karena salib-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Haleluya. Sucikanku,
salibmu, pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikan ku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikan ku, kuasa salibmu pulihkanku. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh masuki 2023 Bapa dan mendapatkan bekal Tuhan, pengertian bahwa Engkau yang telah membuka jalan buat kami Bapa. Hidarala mata kaya ramas, hiarala wara 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 mata. Kami menaruh segala pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Hiarala mata kaya ramas, hiarala mata kaya ramas, hiarala wara mata. Yarala bala bara bata kaya rawas, yarala bala bara bata yarala bala bata yarala. Oh Yesus, oleh karena salibmu Tuhan, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Kuasa salibmu pulihkan. Oleh karena salibmu, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Kuasa salibmu pulihkan. Kuasa salibmu Engkau yang telah menerobos segala penghalang, segala benteng yang menghalangi kami. Engkau yang membuka jalan Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Dan pada pagi hari ini Kau memberikan kekuatan yang baru buat kami Tuhan, melalui persekutuan tubuh dan darah-Mu. Biar kami kuat untuk mengejar Engkau Tuhan, berlari-lari mengejar Engkau Tuhan, untuk memperoleh hadiah yang daripada Engkau Tuhan, hidup yang abadi di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Musuh mengejar kami di belakang, di samping kiri kanan maupun di depan kami, tapi Engkau menyertai kami. Engkau yang menerobos, Engkau yang membuka jalan buat kami Tuhan. Ya rabataka ya rawasika ralabalabaka ya rawasika. Terima kasih Tuhan. Ya rabataka ya rawasika ralabalabaka ya rabat.
Haleluya, terima kasih ya Bapa. Pengharapan kami hanya ada dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang tangan kami Tuhan. Engkau yang membuka pintu buat kami Tuhan. Engkau yang mengangkat kami dan tidak ada satupun yang dapat merendahkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Memberkati kami semuanya. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan buat kami Bapa. Dan sebentar juga kami akan persembahkan korban tatangan. Biar apa yang kami persembahkan, Engkau layakkan, Kau kuduskan Bapa. Haleluya, kami persembahkan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Persembahan tatangan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu ya Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu ya Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, ya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, ya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Acara selanjutnya saya serahkan Tante Naomi. Ya, acara selanjutnya dipersilakan sekolah minggu.
Oh, ini persembahan dari sekolah minggu yang remaja-remaja ya. Haleluya. Ya, sebentar kita akan melihat cuplikan atau kaleidoskop ya.
2, 1. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and
Nah itu beberapa foto yang tampil. Kalau ada dari saudara yang nggak ada di kaleidoskop ini, Marono yang pakai baju kuning tadi. Enggak, itu karena cuplikan-cuplikan ya. Dan sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita menyanyikan satu pujian. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan sekali lagi. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur Tuhan, biarlah damai sejahtera daripada Allah terus ada dalam setiap kehidupan kami. Dan di dalam tahun yang baru ini Tuhan, kami percaya Engkau yang menyertai, Engkau yang memimpin, Engkau yang buka jalan buat kami. Dan kami mau bersama-sama melangkah di dalam Engkau. Dan sebentar kami tidak berpisah pulang, maka penyertaan-Mu terjadi buat setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu, tapi Engkau selalu memegang setiap kami. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami, Tuhan berserah kepada-Mu. Maka sekarang sedang jemaat kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai Engkau, selalu menjagai, melindungi-Mu, bahkan memberkati Engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biar kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila kita semua yang percaya dapat katakan amin.